Newcastle United musim ini akan menatap Liga Champions untuk pertama kalinya setelah penantiannya yang panjang selama 20 tahun. Persiapan pun sudah dilakukan, termasuk pergerakan transfernya. Namun unik ketika melihat klub kaya baru ini tak begitu mencolok dalam membeli pemain di tiap musimnya. Nah, apakah musim ini mereka akan berubah mengingat mereka akan menatap Liga Champions? Sejak diambil alih PIF, transfer Newcastle dianggap banyak orang akan seperti PSG atau City yang disuntikan nominal tak terhingga untuk membeli para bintang. Namun tidak halnya yang dilakukan The Magpies. Meskipun kekayaan pemiliknya melebihi pemilik PSG maupun City, mereka tetap bertindak hati-hati dalam membeli pemain. Kenapa hati-hati? Menurut 442, Newcastle sejak diambil alih PIF di 2021 lalu telah mengeluarkan uang terlalu banyak untuk membeli pemain. Sedangkan dari segi pemasukannya, The Magpies ini cenderung sedikit, baik itu pemasukan dari kompetisi maupun sponsor. Jadi itulah yang menyebabkan Newcastle tak bisa langsung menggelontorkan terlalu banyak uang untuk transfer. Tidak seperti City dan PSG yang sama-sama langsung disuntikan dana dengan nilai besar dari sponsor macam Etihad Airways maupun Qatar Airways. Kehati-hatian itu juga berhubungan dengan arah transfer Newcastle. Newcastle ini punya kepercayaan berlebih kepada direktur olahraga mereka, Dan Ashworth, dan pelatih mereka, Eddie Howe. PIF sebagai pemilik telah mempercayakan dana Newcastle untuk transfer kepada mereka. Kolaborasi antara Ashworth dan Howe lah yang membuat Newcastle bisa seperti ini. Bukan berlimpah pemain berlabel bintang, tetapi pemain yang sangat dibutuhkan di skuad mereka. Howe tentu tahu nama-nama yang dibutuhkannya untuk dibeli. Jadi akan lebih mudah melakukan kebijakan transfer. Maka dari itu seringkali transfer yang dibuat Newcastle tepat dengan apa yang dibutuhkan tim. Sejak diambil alih PIF, uang itu sudah dibelikan banyak pemain oleh Ashworth dan Howe, seperti Nick Pope, Kieran Trippier, Dan Burn, Steve Botman, Matt Targett, Joe Willock, Bruno Guimaraes, Alexander Isak maupun Anthony Gordon. Melihat beberapa pemain tadi, sebagian besar mereka langsung jadi pilar penting di Newcastle. Lalu bagaimana dengan musim ini? Anggaran belanja Newcastle sebenarnya terbatas seperti apa yang dikatakan Howe. Tapi publik St. James Park tetap menuntut klub untuk bergerak lebih agresif di bursa transfer musim ini demi bisa bersaing di Liga Champions. Dilansir 442, tangan Newcastle ibarat diikat oleh ancaman FFP dalam bergerak di bursa transfer. Bagaimana tidak, mereka telah mengeluarkan lebih dari 260 juta pounds untuk transfer di 2 musim terakhir, sedangkan pemasukannya tak lebih dari 105 juta pounds. Muncul pertanyaan, kenapa sih PIF yang punya banyak uang tidak langsung menjadikan Newcastle seperti City atau PSG? Kini, PIF malah sibuk membangun proyek baru di negerinya sendiri dengan mendatangkan beberapa bintang mahal. Newcastle kini dibiarkan melakukan transfer seperti sebelum-sebelumnya. Artinya, musim ini publik Newcastle jangan berharap lebih bintang mahal datang ke St. James Park. Menurut 442, bahkan awalnya musim ini Newcastle hanya punya uang 50 juta pound saja untuk beli pemain. Namun kemudian ada tambahan dana segar dari kesepakatan sponsor baru yang terpampang di jersey mereka, yakni perusahaan Arab, Sela. Nilainya lumayan, yakni sekitar 25 juta pounds. Ditambah lagi berkat finish di 4 besar Liga Inggris musim lalu dan akan ikut serta di babak grup Liga Champions, hal itu membuat anggaran transfer Newcastle makin meningkat musim ini di angka lebih dari 120 juta pounds. Belum lagi kalau ditambah dengan penjualan pemain seperti Alan Saint-Maximin ke Al Ahly dan Chris Wood ke Nottingham Forest. Nah, uang tadi kini kembali dibelanjakan oleh Howe dan Ashworth secerdas mungkin. Mereka kini sudah mendapatkan Sandro Tonali dengan harga 55 juta pounds, Harvey Barnes dengan harga 33 juta pounds, dan Tino Livramento dengan harga 40 juta pounds. Total sudah hampir 128 juta pounds yang dikeluarkan The Magpies untuk belanja musim ini. Melihat beberapa pemain baru tadi bukanlah tipe pemain bintang dengan nama besar. Tapi para rekrutan baru itu adalah bagian dari evaluasi mendalam dari Howe di beberapa posisi pada musim lalu. Namun apakah dengan pembelian seperti itu Newcastle siap bersaing di Liga Champions?
Tantangan skuad Newcastle musim ini adalah tampil di beberapa kompetisi dengan jadwal yang padat. Disinilah kunci kedalaman skuad menjadi penting bagi konsistensi tim. Apalagi Newcastle ini dituntut untuk tetap mempertahankan performanya seperti musim lalu. Di lini per lini, Newcastle sampai saat ini cenderung ada gap. Artinya ada sedikit ketimpangan antara skuad inti dengan skuad cadangan. Lihat saja di posisi back, kalau Fabian Schär dan Steve Botman cedera, hanya ada pemain seperti Jamal Lascelles maupun Paul Damet. Untung saja, kini Howe sadar. Ia mulai fokus membuat kedalaman skuad yang sepadan di beberapa posisi. Seperti bek kanan, Trippier yang terus dimainkan sebagai kunci, kini ada Livramento yang siap jadi rotasi. Bruno Guimaraes juga tak harus setiap pekan bermain karena sudah ada Tonali. Di lini sayap serang pun kini ada Barnes yang bisa setiap saat bergantian dengan Almiron, Garden, Jacob Murphy, Elliot Anderson maupun Alexander Isak. Dengan transfer cerdas Ashworth dan Howe musim ini setidaknya sudah perlahan teruji di laga pramusim. Mereka tak terkalahkan selama laga pramusim. Toon Army menang 5 kali, bahkan sempat membantai Villarreal 4-0 dan finalis Conference League musim lalu, Fiorentina 2-0. Mereka juga menang atas Gateshead, Rangers, dan Brighton. Sedangkan melawan Aston Villa dan Chelsea mereka hanya bermain imbang. Menatap Liga Inggris yang akan menjamu Aston Villa di kandang sendiri pada pekan pertama, pasukan Howe harusnya pede dengan rentetan hasil positif tadi. Para rekrutan barunya pun sudah nyetel. Harvey Barnes sudah cetak 2 gol, sedangkan Tonali sudah memberi banyak perubahan di lini tengah. Muncul juga pemain muda seperti Elliot Anderson yang memukau di pramusim dengan 3 golnya. Meski dengan transfer yang tak begitu mencolok, tetapi kesulitan skuad Newcastle tetap terjaga. Formasi 4-3-3 andalan Eddie Howe akan kembali dicoba musim depan. Di kiper masih ada Nick Pope dan akan dilapisi oleh Martin Dubravka. Di sektor 4 back masih tak tergantikan Kieran Trippier, Fabian Schär, Steve Botman bersama Dan Burn. Di tengah ada Bruno Guimaraes, Tonali, dan Joelinton. Di depan akan ada trio Harvey Barnes, Alexander Isak, dan Miguel Almiron. Sedangkan Anthony Gordon, Elliot Anderson, dan Callum Wilson juga mengantri sebagai trio pengganti. Melihat bukti di pramusim, The Magpies dengan serdadu barunya ini harusnya siap menatap musim baru yang penuh tantangan. Sekali lagi, kecerdasan transfer Newcastle yang gak sembarangan membeli pemain akan dibuktikan. Akankah Newcastle kembali berjaya?